Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati ketua dan panitia pembangunan Masjid Hidayah, para pengurus DKM, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, baik yang datang dari Hidayah maupun dari Cibarusah, Cibogo dan sekitarnya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini kita lanjutkan dengan kajian tafsir Al-Qur'an, yaitu surah Ali Imran ayat 38. Surah Ali Imran ayat 38. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadahu al-malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمات منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika, di tempat itulah, yaitu di mihrab yang sering dipakai oleh Maryam untuk beribadah.
Jadi di masjid itu selalu ada mihrabnya. Masjid yang dipakai oleh Maryam untuk senantiasa berada di situ beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid itu ada satu tempat yang kalau Maryam sudah mulai untuk berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memposisikan diri di mihrab. Maka ketika pengasuhnya yang bernama Nabi Zakaria ini melihat ada ma'idatum minas sama, ada makanan yang berada di situ, padahal di masjid itu tidak ada satupun orang yang bisa masuk kecuali dirinya dan Maryam. Lalu di tempat itu, hunalika, di tempat itulah Zakaria berpikir, da'a Zakaria rabbah. Di tempat itulah nanti ketika Maryam tidak ada, Zakaria menggunakan tempat itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini disebutkan di dalam tafsirnya, ai fi hadzal makan alladzi khatabathu fihi Maryam bima zakat da'a rabbahu bihadzal du'a. Kenapa Zakaria berdoa di tempat itu? Karena Zakaria tahu ini tempat memberkahi. Ini tempat adalah tempat yang turun jamuan yang berasal dari langit. Nah, kenapa tempat ini bisa memberkahi? Karena tempat ini digunakan oleh seorang hamba yang salihah, yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tanpa dia minta sesuatu, rizki yang min haitsu la yahtasib itu datang. Maka Zakaria bersama istrinya yang sudah berumah tangga berpuluh-puluh tahun tidak punya anak, dia punya inspirasi untuk berdoa di tempat itu. Kalau gitu saya akan menggunakan tempatnya Maryam ini untuk juga berdoa kepada Allah. Inilah nanti yang menjadi dasar kenapa kalau ada tempat yang sering dipakai oleh para ulama untuk berdoa, lalu kita datang ke tempat situ berziarah, lalu kita berdoa di tempat itu. Karena kita mengharap keberkahan yang sama itu terjadi seperti keberkahan Zakaria terhadap Maryam. Zakaria ini nabi, Maryam ini seorang perempuan yang solehah, yang nanti posisinya itu sama dengan nabi karena dia mendapatkan wahyu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka antara orang yang soleh satu dengan soleh yang lain itu saling melihat, ya Allah, oh ini dia begini, saya ikutin. Yang dilakukan apa? Oh dia berdoa begini. Maka kalau Bapak Ibu pernah datang ke tempat orang yang kita minta tolong kepadanya untuk minta doa, perhatikan yang dilakukan apa. Kalau dia ketika orang datang kepadanya itu nanti dia masuk ke rumah, lalu dia sholat hajat, lalu setelah itu dia ketemu lagi dengan kita. Nah, kita ambil apa yang dilakukan itu nanti kita lakukan. Biasanya yang begitu itu nanti hasilnya sama. Kita juga mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi ada orang yang memahami secara tekstual. Tekstual itu apa? Oh, dia berdoa di situ, saya akan berdoa di situ. Oleh sebab itu kenapa Raudhah yang berada di Masjid Nabawi itu istimewa? Karena tempat itu adalah tempat yang dijadikan oleh Rasulullah SAW untuk selalu berdoa. Maka Raudhah itu adalah tempat yang mustajab. Sama dengan ini. Yang kedua, ada orang yang memahaminya secara konteks. Dia tidak melihat tempatnya, tapi dia melihat apa yang dilakukan oleh orang itu. Ketika dia berdoa, dia melakukan apa? Dia beristighfar dulu, lalu dia berzikir, lalu kemudian setelah itu dia sholat hajat, lalu dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata minta kepada Allah itu ada cara-caranya.
yang membuat Allah Subhanahu wa taala mudah untuk mengabulkan doa-doa kita. Qala, lalu di tempat itu, di mihrab itu, Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, habli, berikan kepadaku min ladunka. Ini kuncinya ada di sini. Dari sisimu ya Allah, tanpa dengan sebab yang ada di dunia. Jadi kalau kita sudah berdoa menganggap bahwa kayaknya ini nggak bisa lagi kalau tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala, gunakan kalimat ini, Rabbi habli min ladunka, dari sisimu ya Allah. Kenapa dari sisimu? Karena Zakaria ini sudah hidup dengan istrinya berpuluh-puluh tahun nggak punya anak, sudah berusaha macam-macam, sudah menggunakan berbagai ikhtiar, sudah jamu macam-macam sudah dipakai, sudah berbagai semuanya dipakai, tapi ternyata tidak juga. Begitu dia melihat Maryam itu mendapatkan jamuan dari langit, lalu dia tergerak hatinya, ya Allah, saya akan doa di tempat itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa saya sebagaimana Allah memperkenankan Maryam yang tanpa minta tapi dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Zurriyatan thayyibah, beri aku ya Allah keturunan yang baik. Kalau keturunan yang baik itu segala-galanya. Maka anak itu disebut dalam bahasa Arab sebagai tamratul qalb. Anak itu buah hati. Karena kehadirannya betul-betul ditunggu, diharapkan, yang nanti diharapkan juga menjadi pelanjut daripada keimanan, keislaman, dan serta amal soleh daripada kedua orang tuanya. Maka Nabi Zakaria berdoa di situ, min ladunka. Sebagian ulama tafsir menyebutkan kalimat min ladunka ini sebenarnya juga tidak berarti tanpa sebab di dunia, tetapi ada sebab. Tetapi sebab di dunia itu tidak diketahui oleh kita. Jadi kan kita melakukan perbuatan, kadang-kadang tiba-tiba orang datang, kita menganggap itu tiba-tiba saja, padahal itu ada hubungannya dengan sebab, tetapi sebabnya itu kita tidak tahu. Maka rizki min haitsu la yahtasib itu juga bisa berarti bahwa langsung dari sisi Allah. Bisa juga dia adalah ada sebabnya, cuman kita tidak nyampe untuk memahami sebab itu, karena kita tidak merasa berhubungan dengan sebab itu. Maka ini disebut dengan rizki min haitsu la yahtasib. Setelah Nabi Zakaria berdoa agar diberi keturunan yang baik, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau ya Allah sami', maha mendengar terhadap doa-doa yang kami panjatkan. Kalau Allah mendengar berarti tinggal Allah mengabulkan saja. Makanya di bulan Ramadan ini adalah bulan yang doa-doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu setelah ayat yang berkaitan dengan puasa Ramadan, lalu Allah melanjutkan ayat itu dengan mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku itu berdoa kepadaku, ketahuilah bahwasanya aku itu sangat dekat. Aku lebih dekat daripada urat nadi mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, aku akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa dan meminta kepadaku. Maka di bulan Ramadan, apalagi di 10 hari yang terakhir, itu adalah saat yang mustajab. Jangan dilewatkan untuk minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama setelah Nabi Zakaria itu berdoa, belum dia berinjak dari tempat itu, fanadatul malaikah, lalu Jibril datang
Jibril memberikan wahyu kepada Zakaria, wa huwa qaimun yusolli, sedangkan Zakaria itu masih berdiri di tempat itu. Dia belum beranjak dari tempat itu. Fil mihrab. Lalu malaikat Jibril mengatakan, "Annallaha yubashshiruka bi Yahya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yubashshiruka, akan memberikan kegembiraan, kebahagiaan kepadamu bi Yahya, dengan lahirnya seorang anak yang disebut namanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya itu adalah Yahya. Coba, yang memberikan nama anak-anak kita siapa? Kita sendiri. Kadang ada orang yang pengen mendapatkan keberkahan dari nama itu, sehingga namanya itu dia konsultasikan kepada orang yang alim. Kalau saya kasih nama ini bagaimana? Kalau yang kasih nama ini gimana? Apa tujuannya? Tujuannya supaya anak ini betul-betul nanti sesuai dengan namanya. Nama anak itu mengandung doa. Oleh sebab itu jangan sampai nama anak itu nggak punya arti. Jangan sampai juga salah kaprah. Sudah anak balik, sudah dewasa, bahkan sudah berkeluarga, tapi dia tidak tahu arti daripada namanya. Maka kewajiban orang tua itu adalah memberikan anak, dan nanti kemudian menjelaskan kepada anaknya itu maksud dia diberi nama itu apa. Karena nanti di surga orang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan namanya, dan orang tahu artinya itu. Ketika nama itu tidak punya arti, maka orang domblong semuanya. Itu kasih nama kok bapaknya siapa ya, ngasih nama kok nggak ada artinya. Ada orang pengen terkenal, namanya cuma huruf di depan saja, M gitu. Ini kan orang-orang yang kelihatannya pinter tapi keblinger. Dia tidak tahu makna asma di dalam agama kita. Orangnya muslim, tapi karena tidak mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, maka dia menganggap itu biasa-biasa saja. Dia bebas memberikan apa saja namanya kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu Allah memberikan nama Yahya. Apa artinya Yahya? Hidup. Nanti inilah nabi yang dibunuh oleh kaum Bani Israel di antara puluhan nabi yang lain. Tetapi jangan dianggap nabi yang dibunuh itu adalah mati. Dia tidak mati. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan engkau anggap orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, para sahabat itu mati. Tidak mati dia. Hamzah tidak mati. Cuman dipindah kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia dipindah dari kehidupan dunia karena badannya sudah tidak layak lagi untuk menerima roh, maka dia dipindahkan kehidupannya. Dia tidak mati sebagaimana matinya orang-orang biasa yang dicabut nyawanya oleh Allah, lalu nanti dikembalikan lagi nyawanya itu. Maka Yahya ini juga begitu. Oleh sebab itu yang memberikan nama itu adalah Allah. Jadi kalau yang memberi nama Allah itu betapa luar biasanya dia. Yang memberi nama orang yang alim, orang yang soleh saja kita sudah merasa terhormat. Nah di situ. Karena di dalam nama itu ada keberkahan. Musaddiqun bi kalimatin minallah. Yahya ini sudah disebut oleh Allah. Jadi dia baru berita gembira yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Zakaria. Yahya ini nanti akan menjadi musaddiqon, orang yang selalu membenarkan bi kalimatin minallah. Apa bi kalimatin minallah? Dengan wahyu-wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa itu disebut kalimatullah. Nabi Musa itu disebut apa? Nabi Musa. Nabi Isa disebut kalimatullah. Kalimatnya Allah. Kenapa disebut kalimatnya Allah? Karena pada diri Nabi Isa alaihissalam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah.
Tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah dia bisa lahir tanpa ayah. Maka di sini disebutkan musaddiqan bi kalimatillah. Dia akan membenarkan wahyu yang akan dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, yang wahyu itu berasal dari Allah. Jadi Nabi Isa itu bukan Tuhan atau anak Tuhan. Nabi Isa itu tetap dia adalah Rasulnya Allah. Wasayyidan, dan dia itu akan menjadi sayyid. Bapak Ibu tahu sayyid? Sayyid itu pemimpin, sayyid itu tuan. Jadi dia akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang ada di situ. Kalau di Maroko nanti disebut dengan Sidi. Kalau di Indonesia udah disingkat lagi, jadi Sayyidi oleh orang Maroko disingkat menjadi Sidi. Sidi itu artinya tuan. Kalau di Indonesia tinggal si-nya, jadi semakin kesini semakin tinggal sedikit. Si Ahmad, jadi maksudnya adalah Sayyid Ahmad. Si Farhan maksudnya adalah Sayyid Farhan. Cuman karena disingkat tinggal si. Nah sekarang kita hidup sekarang nggak tahu si itu dari mana ya. Maka kalau kita ingin memberikan pemuliaan kepada orang, boleh menggunakan ya Sayyidi, ya Rasulullah. Jadi dari sini Sayyidi. Ini dasarnya kenapa boleh menggunakan Sayyidina Muhammad. Karena dia menjadi pemimpin, wasayyidan wahasuran, dan dia itu menjadi orang yang memelihara diri dari keburukan-keburukan. Ada banyak pemimpin, tapi perbuatannya itu menjatuhkan dirinya sendiri. Dia suka minum-minuman, dia suka memperlakukan kaum perempuan tidak senonoh. Pemimpin yang seperti itu bukan pemimpin yang diharapkan dalam agama kita. Pemimpin dalam agama kita itu selain wasayyidan, dia adalah wahasuron, dia menjaga dari perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Karena perbuatan dosa dan kemaksiatan itu bisa menjatuhkan dirinya. Bapak Ibu bisa lihat di negara barat sekarang, negara barat, kalau mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari etika umum, mereka bisa mundur. Tapi sayangnya belum seluruhnya, hanya pada etika-etika tertentu saja. Maka di sini wahasuran, pemimpin itu Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu nanti juga akan menjadi orang yang betul-betul memelihara diri. Wa nabiyyan, dan dia juga akan menjadi seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, nanti menyampaikan kepada umatnya, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kita semua itu punya kewajiban untuk meneruskan perjuangan para nabi. Kita punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak bisa kepada masyarakat, kepada keluarga kita jaga selalu berada dalam kebaikan, jauh dari kemungkaran. Kalau tidak bisa, kepada diri kita sendiri. Jadi kita sendiri, masing-masing kita itu punya misi untuk menegakkan misi kenabian, amar ma'ruf nahi mungkar. Minas sholihin, dan dia termasuk orang-orang yang soleh di antara banyak orang soleh yang lain. Maka semua nabi itu adalah orang-orang soleh. Nah, kita ini berupaya untuk menjadi bagian dari orang-orang yang soleh itu. Ciri dari orang soleh adalah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi larangan-larangannya. Qala, lalu Nabi Zakaria berkata, setelah dia dikasih tahu oleh Jibril bahwa dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah seorang anak dengan sifat-sifat yang 3 tadi, lalu dia mengatakan, Rabbi anna yakuni li ghulam wa qad balaghanil kibaru wa imraati aqir. Ya Allah, bagaimana saya bisa punya seorang anak laki-laki
Wa qad balaghonil kibaru. Sementara saya ini umurnya sudah tua renta. Umurnya itu sudah di atas 80 tahun. Wa qad balaghonil kibaru. Sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam nanti. Umurnya sudah di atas 80 tahun. Istrinya juga sudah di atas 60 tahun gitu. Bagaimana bisa punya anak? Hal yang seperti itu adalah hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita secara ilmu kesehatan nggak mungkin. Kalau sudah di atas 50 tahun itu kelihatannya nggak mungkin. Tapi kalau Allah berkehendak, maka diperbaharui lagi itu reproduksinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang tidak mungkin. Nah, di sini. Oleh sebab itu jangan selalu berpikir yang logik. Karena dalam agama itu Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengadakan sesuatu di luar yang masuk akal. Maka pada ayat ini, bagaimana mungkin saya sudah sangat tua renta. Bahkan orang itu semakin tua itu kualitas daripada air maninya itu juga berubah dibandingkan ketika dia masih muda. Wa mraati akir, sementara istriku mandul. Coba, istriku itu nggak bisa punya anak. Nah, bagaimana bisa mungkin? Sebab daripada dua-duanya itu sudah tidak mungkin. Sebab dari laki-laki tidak mungkin, sebab dari perempuan tidak mungkin. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, hal yang seperti itu sangat mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka tadi kalau kita sudah berdoa masih belum tembus juga, ya udah gunakan kalimat min ladunka, ya Allah, saya minta dari sisimu, bukan dari sebab akibat yang ada di muka bumi. Qala, lalu Allah menjawab, kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Kalau Allah mau berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Kadzalika, demikianlah, yaf'alu ma yasha. Allah dapat melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Jangankan perempuannya sudah mandul, perempuan sendiri tanpa ada laki-laki, Allah bisa melakukan proses reproduksi. Bagaimana kalau perempuannya ada, laki-lakinya ada? Itu lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, lalu kemudian Zakaria berkata, Rabbi ja'alli ayah, ya Allah, berikan kepadaku tanda-tandanya. Ini pinternya Nabi Zakaria. Kalau kita sudah diberikan oleh Allah, kamu akan diberi begini-begini, ya udahlah kita terima aja, kita begitu. Tapi Nabi Zakaria tidak, dia pinter, dia cerdas. Ini yang disebut dengan dia punya kecerdasan spiritual. Dia kecerdasan akalnya punya, kecerdasan emosionalnya punya, dia punya kecerdasan spiritual. Qala rabbi ja'alli ayah, katanya, ya Allah kasih aku tanda-tandanya. Untuk apa tanda-tanda ini? Supaya aku lebih banyak lagi bersyukur kepadamu. Coba kita ini Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada tanda-tanda dari Allah, kita lupa syukur, kita lupa berzikir. Kalau hari-hari yang kita jalani itu biasa-biasa saja, kita nggak banyak berzikir, gitu. Tapi kalau kita lagi punya tantangan, itu wah besok harus begini, tahun depan lagi harus begini, baru kita doa habis-habisan kepada Allah. Kalau tidak ada apa-apa, kita lupa ke masjid, gitu. Justru seharusnya ketika kita itu dalam keadaan yang penuh apa-apa, nah, di situ ke masjidnya juga harus penuh. Dalam keadaan yang normal, ke masjidnya juga harus tetap penuh di situ. Kita ini gampang. Kalau tidak ada tantangan, ya udah kita berzikir semaunya saja. Tapi kalau kita sedang ada dalam kesulitan, kita sedang ada dalam masalah, kita sedang punya
persoalan yang harus kita pecahkan, nah baru kita mendekat kepada Allah. Kita itu mendekatnya per kebutuhan. Kalau ada kebutuhan, kita mendekat. Kalau nggak ada kebutuhan, mungkin kita akan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal justru ketika kita sehari-hari seperti itu, disitulah sebenarnya tempat kita untuk terus istiqomah dalam berzikir kepada Allah. Maka Nabi Zakaria ini ngasih tahu kepada kita, qala rabbi ja'alli ayah, ya Allah kasih tanda-tandanya supaya masing-masing tanda itu dapat aku syukuri. Kita seringkali tidak mendapatkan tanda-tanda. Kita nganggap biasa-biasa saja, padahal kita sudah dikasih sehat, umurnya masih ada, itu bersyukur kepada Allah itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan umur sehari. Umur sehari, hari ini kita masih bisa hidup, itu luar biasa. Dibandingkan dengan syukur kita kepada Allah, ada kira-kira syukur kita sudah mencukupi belum dengan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Belum lagi nanti dikasih yang lain-lain, yang istimewa. Maka Nabi Zakaria ini ngajari kepada kita itu semua, setiap angle daripada perjalanan itu harusnya kita bisa mensyukuri. Maka dia mengatakan, qala rabbi ja'alli ayah, ya Allah kasih aku tanda-tandanya. Qala, tanda-tandanya adalah ayatuka, tanda-tandanya yang ada pada dirimu adalah alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Tanda-tandanya adalah engkau tidak akan bisa bicara kepada manusia kecuali hanya dengan menggunakan bahasa isyarat. Nah ini coba Bapak Ibu perhatikan, tanda-tanda kok saya nggak bisa bicara, apa maksudnya? Kalau ini diberikan kepada orang yang biasa, dia nggak bisa nyampe. Oleh sebab itu kita harus memahami substansi daripada ayat, konteksnya ayat ini harus kita pahami. Kenapa yang justru tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Nabi Zakaria nggak bisa ngomong. Kenapa? Karena di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin Nabi Zakaria selama 3 hari itu berfokus untuk berzikir kepada Allah dengan zikir yang ada di hati. Maka orang yang ada di sekitar kita kelihatannya dia diem aja gitu, kelihatannya orang-orang soleh itu, orang-orang hebat itu kelihatannya biasa-biasa saja dia gitu. Tapi ternyata beda dengan kita gitu. Bedanya di mana? Orang yang soleh itu diem, dia berzikir kepada Allah. Kita diem, bener-bener diem, nggak ngapa-ngapain gitu. Hati kita juga nggak ngapa-ngapain gitu. Ini kita. Tapi orang soleh itu hatinya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zikir di hati itu luar biasa. Oleh sebab itu Nabi Zakaria dikatakan alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramja. Disebutkan dalam tafsirnya, tanda-tandanya adalah alla tuqaddira ala taklimin nas. Engkau enggak bisa untuk berbicara kepada manusia. Bal tu'jizu an khitabihim. Wah, itu engkau dilemahkan. Yang biasanya bisa bicara, engkau dilemahkan. Apa tujuannya? Litakunal muddah kullaha mazghulatan bidzikri. Supaya semua waktu yang engkau gunakan dalam 3 hari itu engkau gunakan berzikir sebagai syukur engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk mensyukuri itu supaya dia berzikir 3 hari berturut-turut tanpa jeda. Maka perhatikan Allah. Kita diberikan kesehatan ini, badan kita ini punya apa ini namanya? Ruas-ruas. Ruas-ruas ini apa namanya? Persendian. Berapa banyak persendian? Coba dihitung Bu, persendiannya berapa? Imam Muslim, seorang ahli hadis sudah menghitung persendian kita itu ada 360.
Sudah berapa banyak persendian ini disehatkan oleh Allah? Kapan kita merasa sakit persendian? Paling baru-baru kemarin setelah umur 40 di atas. Selama sebelum 40 tahun kan nggak ada bermasalah itu. Sudahkah sebelum kita berumur 40 tahun itu kita syukuri sehatnya persendian kita? Coba kalau Allah tidak ngajarin kepada kita, bagaimana mensyukurinya? Rasul menyatakan, cukup engkau syukuri kesehatan persendianmu yang 360 itu dengan sholat duha. Coba, kan sederhana banget. Buat kita sederhana itu. Sholat duha sebagai syukur kita atas persendian. 3 hari 3 malam gak bisa bicara sebagai syukur sudah 80 tahun lebih gak punya anak. Jadi Allah itu membuat yang simple buat kita, tetapi kadang kita tidak tahu kita, atau kita belagak bodoh. Nah di situ. Maka di sini, ini ada pelajaran yang sangat istimewa bahwa kita memang dari keluarga itu harus senantiasa berzikir kepada Allah. Zikirlah yang memudahkan semua urusan kita. Wadhkur rabbaka katsira. Sini. Maka dalam 3 hari itu berzikirlah kepada Tuhanmu dengan zikir yang banyak. Kalau kita sudah ahli zikir, zikirnya itu udah nggak pakai tasbih yang kita letakkan di tangan kita yang kita gantung itu, udah nggak itu lagi. Kalau kita sudah ahli zikir, zikirnya itu bukan zikir yang dihitung ceklek. Udah berapa? 1000. Oh udah banyak, ya udah kita berhenti. Tapi zikir kita itu tanpa batas. Di sini disebut zikirlah dengan zikir yang banyak. Karena orang munafik itu juga zikir, tapi mereka zikirnya sedikit. Kalau sama kita dia zikir. Oh, kalau sama orang-orang Islam, begini sampai kanan kiri bergerak semuanya itu. Tapi begitu dia sendirian, nggak ngapa-ngapain kan. Hatinya juga tidak berzikir. Wasabbih, dan bertasbihlah kepada Allah. Sucikan Allah bil asyi wal ibkar, pada waktu petang dan juga pada waktu pagi hari. Apakah hanya petang dan pagi hari? Bukan, maksudnya. Jadi ini ayat ini juga tekstual. Kalau kita memahami secara tekstual, nanti ada orang zikir itu kalau nggak pagi ya sore. Ya betul. Itu yang baru permulaan. Gitu. Makanya kalau ada orang berpikir tekstual, ya udah bener. Daripada dia nggak berpikir sama sekali, gitu. Kalau dia nggak berpikir ngapain? Nggak zikir, gitu. Iya kan? Tapi kalau dia berpikir, zikir itu pagi dan sore. Nah, masih mending dia zikir pagi dan sore. Maksudnya pagi itu adalah sepanjang pagi sampai sore. Maksudnya sore itu adalah sepanjang sore sampai datang waktu pagi lagi. Gitu. Nah, di sini substansinya itu ada di situ. Oleh sebab itu dalam memahami Al-Quran itu sebaiknya dipadukan antara yang tekstual dan juga yang kontekstual. Wa idh qalatil malaikatu. Nah, ini beda tema lagi. Ingatlah ketika nanti malaikat berkata kepada Maryam, "Ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha astafaki." Sesungguhnya Allah memilih engkau. Coba, Allah memilih Maryam. Yang memilih itu Allah. Kalau Allah yang milih pasti tidak salah. Berarti ibadahnya Maryam itu tingkatannya memang tingkat nabi. Innallaha astafaki. Allah, sesungguhnya Allah memilihmu. Coba kalau kita yang dipilih oleh Allah. Kita apakah sudah dipilih oleh Allah? Kita sudah dipilih oleh Allah. Sebagai apa? Sebagai orang yang beriman. Kalau kita dipilih sebagai orang yang beriman, itu sebenarnya kita dipilih untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Sekarang sudah punya iman, datang bulan Ramadan, kita sembarangan dengan bulan Ramadan. Coba, begitulah manusia. Sudah ada di bulan Ramadan, dia nggak sungguh-sungguh. Nanti begitu berada di luar Ramadan, ya Allah, kita berharap bulan Ramadan. Nah gitu. Nah dulu ketika engkau berada di Ramadan ada di mana? Nah di depan. Jadi manusia itu sering seperti itu. Sering lupa kalau berada di bulan Ramadan, tapi kalau tidak ada di bulan Ramadan,
dia mengharapkan kedatangan bulan Ramadan. Nah, itu orang yang salah kaprah. Datang bulannya dia tidak sungguh-sungguh, ketika bulannya sudah lewat, aduh kita pengen ya di bulan Ramadan lagi. Nah, coba begitu. Itu manusia. Jadi manusia itu sering begitu. Dia tidak sungguh-sungguh dengan keadaan dirinya. Wa tahharati, dan Allah menyucikan. Coba. Apakah tiba-tiba saja Allah menyucikan Maryam? Tidak. Tidak mungkin tiba-tiba. Kalau Allah menyucikan Maryam itu karena setiap saat Maryam itu sudah mensucikan Allah. Kalau kita dicintai oleh Allah itu karena kita sudah berada dalam ketaatan yang sungguh-sungguh. Kalau kita tidak dicintai oleh Allah, kita akan dibiarkan oleh Allah. Oh, engkau bermain-main dengan dunia, lakukan semuanya. Engkau nikmati dunia. Engkau jauh dari agama. Tapi kalau engkau didekatkan oleh Allah dengan agama, engkau lagi dipilih, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau teruskan, engkau menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mau yang mana? Mau dibiarkan oleh Allah atau dipilih oleh Allah tapi tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita milihnya, kita dipilih oleh Allah, kita dicintai oleh Allah. Kalau itu yang pengen kita dapatkan, layakkan dirimu berada di situ. Mari kita layakkan. Ibadahnya itu harus kita tingkatkan, kualitasnya ditingkatkan. Ilmu kita itu harus terus ditingkatkan. Karena tanpa ilmu tidak mungkin ibadah kita bisa mendalam. Tidak mungkin. Ilmulah yang menuntun kita supaya semua yang kita lakukan itu bisa menjadi lebih mendalam. Wastofaki. Coba. Allah menegaskan lagi, dan Allah memilihmu wahai Maryam. Jadi wastofaki yang pertama dengan wastofaki yang kedua itu berbeda. Wastofaki yang pertama itu umum. Allah memilihmu di antara semua makhluknya Allah. Yang khusus wastofaki ala nisa'il alamin. Allah memilihmu di atas semua perempuan-perempuan yang ada di alam semesta ini. Coba. Kalau ingin menjadi orang yang dipilih oleh Allah di atas perempuan-perempuan seperti Maryam, lakukan yang dilakukan Maryam. Apa yang dilakukan Maryam? 24 jam berada dalam ketaatan kepada Allah. Nah, kita nggak akan sanggup itu. Karena hidupnya itu memang hidup untuk mengabdi kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun untuk kepentingan dunia dia. Ya Maryamu, wahai Maryam, uqnuti. Uqnuti itu dari kata kunut. Kunut itu artinya semakin taatlah engkau kepadaku. Jadi kita semakin tambah umur itu harusnya semakin tambah taat. Semakin tambah umur itu ibadahnya semakin tambah banyak. Bukan semakin tambah umur semakin tidak jelas. Wasjudi. Coba. Setelah taat, banyakilah bersujud. Maka semakin tua itu semakin kita banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau bisa harta-harta yang ada pada kita itu nanti tersisa hanya secukupnya untuk memenuhi kehidupan kita. Lainnya itu kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Warka'i, dan rukuklah kalian, rukuklah engkau wahai Maryam, warka'i ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaih. Itulah sebagian dari berita yang gaib. Amba itu pasti benarnya. Karena amba itu berasal dari Allah. Beritanya itu dari Allah. Tapi kalau berita dari manusia dalam bahasa Arab itu disebut dengan khobar.
Maka kabar itu ada dua macam. Kabar itu ada yang betul, ada yang salah. Ada yang depannya betul tapi dalamnya mengandung kesalahan. Maka hati-hati dengan kabar. Jangan gampang nge-share. Oh, nge-share ternyata dosa, udah kena dia. Oh, nggak aktif di mana-mana, aktifnya nge-share, dari mana-mana nge-share. Oh, saya kan cuma nge-share doang. Nah, gitu. Kalau udah salah begitu. Jadi di sini kita harus berpikir kritis. Kita memiliki akal itu harus digunakan untuk berpikir kritis. Kecerdasan akal itu antara lain dengan berpikir kritis. Beragama itu juga perlu berpikir kritis. Jangan kalau sudah salah lalu mengatakan, oh saya kan cuma nge-share doang. Nah, gitu. Pahami apa yang ada di situ, benar dan salahnya. Maka hati-hati dengan orang yang banyak nge-share, daripada dari mana-mana di-share. Dia sendiri nggak tahu apa-apa. Kelihatannya sebagai orang yang paling hebat, paling pinter, gitu. Pinter tentang agama. Suruh baca Quran ternyata belepotan. Nah, di situ. Karena mereka memang tidak biasa berkumpul dengan kita. Nuhihi ilai, yang kami wahyukan kepadamu. Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Padahal wa ma kunta ladaihim, dan tidakkah engkau bersama mereka id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena. Jadi apa yang dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilai. Nah, ini konteksnya Muhammad, kalau engkau aku beritahukan tentang berita kehidupan Maryam, berita kehidupan Nabi Zakaria, itu merupakan sebagian dari wahyu yang berasal dari Allah yang diturunkan kepadamu Muhammad. Berarti cerita itu pasti benar, karena nanti cerita tentang Maryam ini bermacam-macam. Cerita yang paling benar yang mana? Yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka di sini disebutkan wa ma kunta ladaihim. Engkau tidak berada di sisi mereka Muhammad. Id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Jadi dulu sebelum Nabi Zakaria mengasuh Maryam, itu semua rahib yang ada di situ pengen rebutan dia mau mengasuh Maryam. Karena semuanya tahu Maryam ini anak istimewa, perempuan yang hebat, perempuan yang memang hidupnya dikhidmatkan untuk agamanya Allah. Lalu mereka ada perlombaan. Perlombaannya itu siapa di antara rahib-rahib itu yang nanti pulpen itu ketika dilemparkan ke sungai, pulpennya tidak jatuh ke bawah tapi pulpennya masih mengambang, dialah yang berhak untuk mengasuh Maryam. Jadi semua pengen. Karena semua pengen, lalu diadakan undian seperti itu. Undiannya apa? Undiannya itu berarti kalau mereka punya pulpen sendiri-sendiri. Kalau pulpennya itu dilempar ke sungai itu nanti masih tetap mengambang, dialah yang berhak untuk mengasuh Maryam. Para rahib lalu melemparkan pulpennya. Begitu dilemparkan pulpen ke situ, semuanya tenggelam. Yang tidak tenggelam itu cuma satu, pulpennya Nabi Zakaria. Lalu Zakaria lah yang berhak untuk mengasuh Maryam. Inilah cara Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang yang ikhlas di antara banyak orang-orang yang lain. Wa ma kunta ladaihim id yahtasimun, dan engkau tidak ada pada mereka, bersama mereka, id yahtasimun, yaitu ketika mereka ini saling bertengkar untuk memperebutkan Maryam menjadi pengasuhnya. Idh qalatil malaikatu, ingatlah ketika malaikat berkata kepada Maryam.
Ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha yubashshiruka bikalimatin minhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan kabar gembira kepadamu dengan bikalimatin, dengan kalimat Allah akan punya anak walaupun dia tanpa ayah, tanpa suami. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Namanya adalah Al-Masih. Apa itu Al-Masih? Al-Masih itu orang yang kalau mengusap, ini orang mati diusap sama dia atas izin Allah Subhanahu wa taala, dia bisa hidup. Al-Masih itu kalau ada orang yang buta diusap sama dia bisa hidup. Dia bisa matanya bisa melihat. Yang bisa begitu atas izin Allah itu cuma dua. Nabi Isa alaihissalam, yang kedua adalah Dajjal. Maka Dajjal itu disebut dengan Al-Masihu Ad-Dajjal. Nah, cuman yang satu dalam ketaatan kepada Allah, yang satu dalam keingkaran kepada Allah. Wajihan fid dunya wal akhirah. Nabi Isa ini habis waktunya juga untuk mengabdi kepada Allah. Wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin, dan dia termasuk orang-orang yang senantiasa mendekat kepada Allah. Maka kita itu juga harus mendekat kepada Allah, muqarrabin. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Dia bisa bicara kepada manusia fil mahdi, ketika dia masih dalam buaian, baru lahir. Orang menuduh ibunya sebagai pezina. Lalu Allah menyuruh diam kepada Maryam. Yang bicara siapa yang menjawab? Yang menjawab Isa, inni Abdullah ataniyal kitab. Saya hambanya Allah. Saya diberi kitab. Saya dijadikan sebagai nabi, wa ja'alni nabiyya. Saya dijadikan sebagai orang yang memberkahi dimanapun saya berada. Coba, orang yang memberkahi dimanapun dia berada. Coba, luar biasa. Wa kahla, dan ketika nanti juga sudah dewasa. Wa minas sholihin, dan dia termasuk orang-orang yang soleh. Qalat Rabbi anna yakunu li walad. Lalu Maryam ketika dikasih kabar seperti itu, dia bertanya, Rabbi, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku punya anak? Walam yamsasni bashar, sementara saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Disentuh aja belum pernah. Bagaimana digauli? Coba. Qala, lalu Allah menjawab, Kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah, kalau Allah menghendaki, maka itu menjadi sesuatu yang mudah. Tidak ada yang tidak mungkin. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, Allah hanya menggunakan kata jadilah. Maka segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah itu dia akan jadi. Nah, ini yang disebut kita mengetahui sebab, tapi sebabnya itu kita tidak detail. Bagaimana Allah melahirkan Nabi Isa alaihissalam dari Maryam, ada proses dalam kandungannya. Tetapi proses ketika pertama kali dia terjadi itulah yang kita semua tidak tahu. Tapi yang seperti itu sesuatu yang gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai menuduh Nabi Isa, Maryam itu sebagai pezina, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kita sehingga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa terus bertakwa kepadanya. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim ba'dini sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an
mubarakan wa marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.